Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur keyboard HP Samsung A35 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengatur keyboard HP Samsung A35 5G, pertama kita harus memunculkan terlebih dahulu keyboard HP Samsung A35 5G kita, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah keyboard HP Samsung A35 5G kita sudah berhasil dimunculkan, selanjutnya kita ketuk saja icon pengaturan di bagian atas keyboard seperti ini. Maka kita akan dibawa ke pengaturan dari keyboard Samsung, karena keyboard yang digunakan di HP Samsung adalah Samsung keyboard. Oke, pengaturan pertama di sini untuk mengatur bahasa, saya rasa tidak perlu diubah ya teman-teman. Kita gunakan bahasa bawaan saja. Kemudian di sini ada pilihan teks prediktif. Kalau kita aktifkan, maka koreksi teks di HP Samsung A35 5G kita dia akan aktif, teman-teman. Jadi saya pilih yang nonaktif saja atau matikan agar saat saya mengetik tidak dikoreksi secara otomatis. Kemudian di bawah sini ada syarat pengetikan stiker, kita biarkan saja. Nanti biar stiker-stiker yang ada di keyboard HP Samsung A35 5G kita bisa gunakan. Kemudian di bawah sini ada pintasan teks. Nah, kalau kita memiliki teks yang sering kita gunakan, kita bisa menyimpannya di pintasan teks ini, teman-teman. Misalnya Assalamualaikum, selamat siang, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman ketuk di bagian sini, kita simpan. Nah, saya tidak mempunyai teks untuk disimpan, jadi saya tidak akan menyimpan, teman-teman. Selanjutnya di opsi pengetikan, di sini kita bisa mengaktifkan huruf besar otomatis, kemudian ketuk 2 kali untuk spasi. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Atau di bagian sini toolbar keyboard ini untuk menu pengaturan keyboard, teman-teman. Kalau kita matikan saat kita memunculkan keyboard seperti ini, maka bagian pengaturan keyboardnya dia tidak muncul atau toolbar keyboard dia dihilangkan. Jadi di sini saya memilih untuk memunculkan toolbar keyboard, teman-teman, seperti ini. Nah, saya masuk ke pengaturan keyboard lagi, saya akan munculkan saja toolbar keyboardnya. Kalau kita aktifkan keyboard kontras tinggi, maka untuk keyboardnya dia akan seperti ini. Dia akan berwarna-warni seperti ini, teman-teman, agar ini lebih terlihat. Jadi di sini saya pilih matikan untuk yang keyboard kontras tingginya. Untuk mengubah tema, kita ketuk di bagian tema. Nah, di sini hanya ada 4 tema pilihan, yaitu terang solid, gelap, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya pilih yang gelap solid. Setelah itu kita bisa kembali. Kemudian di mode ini kita bisa menggunakan berbagai macam mode, teman-teman. Mode standar, satu tangan, melayang. Kalau keyboard melayang jadinya nanti seperti ini. Nah, saat saya menampilkan keyboardnya melayang seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa mengarahkan atau memindahkan keyboardnya. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan mode ini sesuai dengan kebutuhan. Saya butuh yang standar saja, teman-teman. Kemudian kalau kita ingin mengubah ukuran, kita ketuk ukuran dan transparansi. Nah, kita bisa mengaturnya seperti ini. Kita bisa perlebar atau persempit seperti ini. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Setelah itu ketuk selesai. Kemudian di tata letak di sini kita bisa matikan dan munculkan baris angka di bagian atas ini. Nah, seperti ini. Karakter alternatif bahasa Indonesia kita bisa matikan saja, tidak terlalu dibutuhkan ya teman-teman. Kemudian untuk yang lain-lainnya ini kita bisa aktifkan. Kalau kita matikan yang ini sebagai contoh saja hanya satu ya teman-teman. Kalau kita matikan, nah di sini untuk tanda komanya akan hilang. Nah, kalau tanda titik kita matikan, titiknya hilang. Nah, seperti itu. Saya akan biarkan aktif semua saja teman-teman, seperti ini. Kemudian di ukuran font, nah ini dia. Teman-teman perhatikan kalau kita ingin font besar kita ketuk ke kanan. Fontnya akan diperbesar. Kalau kita ingin font kecil, kita ketuk ke kiri. Saya pilih yang sedang-sedang saja, teman-teman. Kemudian untuk simbol custom, nah ini bisa kita atur ya, teman-teman. Yang muncul di bagian sini, kita pilih tanda tanya, maka tanda tanya yang akan muncul. Nah, seperti ini. Saya pilih biarkan saja sesuai dengan pengaturan defaultnya. Untuk lainnya, silahkan teman-teman atur saja. Nah, kalau misalnya ingin mengembalikan ke pengaturan default, kita ketuk reset pengaturan default seperti ini, kemudian kita pilih reset pengaturan keyboard. Maka
pengaturan keyboard di HP Samsung A35 5G kita akan dikembalikan ke pengaturan awal, teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengatur keyboard di HP Samsung A35 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.